Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien atau keluarga pasien mencuat di sejumlah daerah. Belum hilang dari ingatan tentang dua kasus dokter yang melecehkan pasien dan keluarga pasien di Jawa Barat muncul kembali dugaan kasus serupa di Malang, Jawa Timur. Lalu bagaimana cara agar kita tidak menjadi korban tangan jahil dokter predator seksual? Selengkapnya dalam Info Kriminal. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kembali mencuat ke publik. Maraknya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan tenaga medis itu membuat masyarakat khawatir mengalami kejadian serupa. Lalu bagaimana cara agar terhindar dari pelecehan seksual di lingkungan medis? Simak selengkapnya dalam Info Kriminal berikut ini. Calon dokter spesialis anestesi diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Mencuatnya kasus ini terbongkar berawal dari unggahan akun Instagram @ppdsgram yang menampilkan tangkapan layar berisi kronologis kejadian. Kejadian bermula saat korban yang tengah menunggu ayahnya dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dibawa tersangka berinisial PAP ke sebuah ruangan di lantai 7 rumah sakit. Di sana, tersangka berpura-pura melakukan cross-match atau pencocokan jenis golongan darah korban. Sebelumnya, pelaku memberitahu kepada korban bahwa ayahnya dalam kondisi kritis dan membutuhkan donor darah. Tersangka kemudian menginfus korban dan memasukkan obat bius melalui selang infus. Saat korban tidak sadarkan diri itulah tersangka kemudian memerkosa korban. Korban baru tersadar 3 jam kemudian dengan kondisi mengalami sakit di bagian kepala, lengan, dan kemaluan. Berdasarkan kecurigaan ini, korban melakukan visum. Hasilnya, ditemukan bekas cairan sperma yang membuat korban kemudian melapor ke polisi. Tersangka kemudian ditangkap di sebuah apartemen di Bandung, Jawa Barat. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung FCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Masih hangat dan heboh pemberitaan kasus dugaan calon dokter anestesi memperkosa keluarga pasien. Muncul lagi kasus yang nyaris serupa. Video seorang dokter yang belakangan diketahui adalah dokter kandungan diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan USG di salah satu klinik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat juga viral dan heboh. Pasca mencuatnya kasus itu, polisi langsung memeriksa klinik tersebut. Pihak klinik mengakui jika tersangka sempat bekerja selama 2 tahun di klinik itu. Namun saat ini, sang dokter telah mengundurkan diri. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi kalau dari itu sudah tidak praktek lagi di sini. Ada indikasi sempat ada kecurigaan, Bu, yang disampaikan langsung ke pihak klinik. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Polres Garut, Jawa Barat akhirnya menetapkan dokter kandungan MSF sebagai tersangka pencabulan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka diduga berbuat cabul terhadap 4 korbannya.
Dari kesaksian seorang korban, tersangka ternyata tak hanya beraksi di klinik yang viral dengan video CCTV-nya, tapi juga di kos-kosan pelaku dengan modus awal memberikan suntikan vaksin di rumah korban di kawasan Tarogong Kidul. Korban ini juga kita telusuri tadi itu, dan kita mendapat identitasnya itu di belakangan. Tapi kita mendapatkan ada laporan dari masyarakat korban di sini yang dilakukan oleh dokter yang sama. Inilah suatu keuntungan bagi kami, sehingga kami lakukan proses penyelidikan keterangan saksi dari si korban ini, dan benar TKP-nya berbeda tetapi dengan yang ada di video tadi, tapi tersangkanya sama. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan dokter juga diduga terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Malang, Jawa Timur. 3 tahun memendam rasa bingung dan sakit hati, korban menguatkan hati dengan membawa sejumlah barang bukti untuk membuat laporan polisi. Dugaan pelecehan seksual oleh dokter di Malang itu terungkap lewat unggahan di media sosial Instagram korban yang jadi viral sejak 15 April lalu. Korban mengaku September 2022 lalu ia pergi ke rumah sakit karena mengalami sinusitis dan vertigo hingga dirawat di kamar VIP seorang diri. Saat dirawat, ia sering menerima pesan WhatsApp dari salah satu dokter umum yang sempat memeriksanya, hingga sang dokter datang ke ruang rawat dan memintanya membuka baju dan pakaian dalam dengan dalih memeriksa jantung. Namun pasien tidak nyaman karena dokter diduga sempat memotret atau mengabadikan bagian tubuh atasnya saat ia sedang memeriksa menggunakan stetoskop. Tak hanya satu, korban dugaan pencabulan dokter di Kota Malang mulai bermunculan. Seorang perempuan membuat laporan ke Polresta Malang Kota untuk kasus yang sama. Korban mengalami pelecehan seksual di area intim seperti yang dialami korban sebelumnya. Korban yang membawa barang bukti rekaman percakapan sebagai bahan laporan hingga kini masih trauma. Jadi ketika disampaikan terkait dengan terduga pelaku ini ya, foto ataupun bahkan namanya saja itu korbannya kemudian ke-trigger lagi, menangis itu. Jadi pada awal pertama kali mendengar nama dan juga foto itu sampai setengah jam atau 1 jam itu ada menangis terus itu. Apa yang membuat korban berani melapor, Pak? Karena melihat ada instastory ya dari korban yang lain gitu, kemudian korban ini tergerak untuk speak up dan supaya tidak ada korban-korban yang lain. Pihak rumah sakit akhirnya buka suara terkait adanya dugaan pelecehan seksual oleh salah satu dokternya. Manajemen rumah sakit membenarkan bahwa dokter AY yang viral dituduh melecehkan pasien itu merupakan dokter IGD di rumah sakit tersebut. Kini, dokter itu diberhentikan sementara dan dilarang berpraktik di rumah sakit. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Kami menolak dengan tegas segala bentuk tindakan pelanggaran etika terhadap pasien maupun siapapun di dalam lingkungan rumah sakit. Persada Hospital selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menerapkan standar tinggi dalam setiap aktivitas pelayanan medis. Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan seorang dokter memang sulit dipercaya. Karena sejatinya, seorang dokter diandalkan untuk menyembuhkan penyakit, bukan malah menyakiti pasiennya. Masyarakat, khususnya kaum hawa, kini dituntut harus lebih waspada, jangan sampai menjadi korban dokter amoral. Pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter terhadap pasien perempuan menjadi momok yang mengerikan bagi kaum hawa. Hal tersebut mungkin bisa terjadi di lingkungan medis mana saja. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghindari pelecehan yang dilakukan dokter predator seksual. Yang pertama, pilihlah dokter yang terpercaya. Anda bisa meminta rekomendasi dari teman, keluarga, atau cek ulasan di media sosial tentang dokter yang akan memeriksa Anda. Yang kedua, jika Anda melakukan pemeriksaan kesehatan, mintalah pendamping. Seorang pasien perempuan memiliki hak untuk didampingi oleh tenaga medis perempuan atau keluarga selama proses pemeriksaan. Jika berkaitan dengan area tubuh yang tertutup dan atau harus membuka pakaian, Anda berhak menanyakan tujuan dari
pemeriksaan tersebut, terutama saat dilakukan pemeriksaan di area yang sensitif. Yang ketiga, catat atau rekam saat pemeriksaan medis dengan izin dokter terlebih dahulu. Beberapa pasien akan merasa lebih aman saat mencatat atau merekam percakapan selama konsultasi. Selain akan memberikan kejelasan tentang kondisi kesehatan pasien, dengan merekam percakapan akan membuat pelaku pelecehan akan mengurungkan niatnya. Yang berikutnya, perhatikan sikap dokter. Jika ada tindakan yang dirasa tidak wajar atau membuat Anda tidak nyaman, tolak atau langsung hentikan. Sentuhan medis yang dilakukan oleh seorang dokter harus jelas tujuannya dan selalu dijelaskan sebelum melakukan sentuhan. Yang terakhir, gunakan pakaian yang memudahkan proses pemeriksaan. Gunakan pakaian yang memiliki kancing depan atau dalaman yang bisa dibuka sebagian. Jika merasa dilecehkan, jangan ragu membuat laporan ke pihak berwajib, pihak rumah sakit, atau mungkin ke Ikatan Dokter Indonesia. Dokter bisa dibilang merupakan salah satu profesi yang terhormat dan mulia. Perilaku menyimpang dokter di sejumlah daerah bukan berarti menutupi sumbangsih yang telah diberikan para dokter kepada masyarakat. Masih banyak dokter-dokter di luar sana yang memegang sumpahnya demi mengabdikan diri pada bidang kesehatan. Namun Anda harus pandai dalam memilih dokter, jangan sampai menjadi korban tangan-tangan jahil dokter yang berniat jahat. Demikian info kriminal kali ini, saya Agisa Febila dan juru kamera Sri Indro pamit, sampai jumpa.